Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmatnya. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sharing dan dialog online yang kami sajikan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan buat kita semua, para mitra dari Sahaja Innovation maupun Bapak Ibu, kolega, sahabat, dan teman-teman. Nah, perlu saya sampaikan bahwa aplikasi yang bernama Zoom Meeting atau Zoom Cloud Meeting ini itu merupakan suatu aplikasi yang hingga saat ini cukup populer di kalangan video conference group atau meeting online, dikarenakan banyaknya pengguna maupun kemudahan dari fitur yang disajikan. Nah, tentu ketika kita berbicara aplikasi sejenis, tidak hanya ada Zoom Cloud Meeting, ya. Kita juga saat ini kenal ada yang namanya Google Meet yang juga dibuat oleh Google, ya. Kemudian ada juga yang lain yang juga banyak juga digunakan, CloudX yang dimiliki oleh Telkom. Kemudian ada juga Cisco WebEx yang juga banyak digunakan. Nah, sebelum wabah pandemi COVID-19 ini, kita juga pernah mengenal ada yang namanya Skype, gitu ya. Nah, itu juga salah satu aplikasi untuk meeting room atau meeting online dengan banyak orang. Nah, aplikasi Messenger pun ya sebenarnya juga memiliki fitur untuk video conference, ya. Baik itu Messenger itu sendiri, kemudian juga WhatsApp juga sempat merilis beberapa fitur perbaikannya, dari mulai bisa 4 orang, 8 orang, bahkan kabarnya sudah bisa saat ini 16 orang. Nah, jadi masing-masing sudah berlomba agar bisa menerapkan aplikasi untuk meeting online. Nah, jadi pada prinsipnya kita menggunakan aplikasi meeting online ini sebenarnya kita dalam tahap video call sebenarnya. Video call yang orangnya banyak, sehingga disebut kemudian dengan meeting online sebenarnya. Nah, sehingga itulah yang kenapa menyebabkan paket data atau koneksi kita agak sedikit tersedot atau terkuras dengan aplikasi-aplikasi sejenis. Makanya memang disarankan atau idealnya kita menggunakan Zoom Meeting ini pada koneksi-koneksi yang stabil, pada koneksi-koneksi yang menggunakan misalnya WiFi yang sudah diperuntukkan untuk memang meeting online. Nah, dilema yang sekarang dihadapi oleh misalnya bidang pendidikan, misalnya tingkat sekolah maupun kampus saat ini adalah terbatasnya fitur atau terbatasnya perangkat maupun koneksi internet, dan itu yang menjadi masalah utama saat ini, ya, sehingga banyak kendala di daerah-daerah, terutama daerah-daerah terpencil, untuk menggunakan aplikasi Zoom Meeting online. Nah, itu kenapa kemudian diperlukan koneksi yang cukup stabil, gitu ya. Nah, apakah kemudian menggunakan paket data atau kita menggunakan tethering itu stabil? Ya, beberapa kesempatan saya juga menggunakan tethering HP ya, yang dikoneksikan ke laptop, itu juga cukup stabil. Nah, cuma ketika kita menggunakan yang namanya koneksi internet ini sebenarnya tergantung dari kondisi cuaca yang ada di tempat kita masing-masing. Saya pun ketika menggunakan IndiHome 20 Mbps saja pernah juga mengalami close gitu ya, sehingga keluar dari aplikasi kemudian bergabung kembali. Nah, itu jadi memang idealnya adalah dilaksanakan pada koneksi yang cukup stabil. Nah, berbicara tentang
Zoom meeting ini ya, karena kepopulerannya kemudian banyak orang, lembaga, organisasi maupun instansi menggunakan aplikasi ini. Bahkan di lingkungan kepresidenan pun itu juga menggunakan aplikasi Zoom ini. Nah, tentu tingkatan dari akunnya ini ya, itu bermacam-macam ya. Saya sedikit sharing terkait dengan Zoom ini ya. Kalau kita lihat ada namanya plan and pricing di dalam Zoom itu. Nah, Zoom ini ya dibagi dua secara umum. Ada yang dia gratis atau free, ada yang sifatnya berlisensi. Nah, lisensinya pun juga ada tingkatan pro, business, enterprise. Nah, jadi kalau kita hanya akan mengikuti suatu meeting room, kita tidak perlu harus memikirkan biaya-biaya ini, karena yang menanggungnya itu adalah host atau yang mengundang kita untuk join ke aplikasi. Jadi kita akan memikirkan ini ketika kita ya di lembaga kita masing-masing atau di kantor kita ditunjuk untuk mengadakan suatu meeting dan mengundang orang, maka barulah kita memikirkan masalah host ini, apakah kita akan menggunakan versi gratis atau berbayar. Nah, kalau kita menggunakan versi gratis, di sini memang sangat terbatas sekali ya. Dia hanya dibatasi 40 menit dalam satu kali meeting. Nah, awal-awalnya ketika Zoom meeting ini dikenalkan, dia membebaskan orang untuk menggunakan tanpa batas waktunya. Tapi setelah maraknya orang kemudian menggunakan aplikasi ini, ya, periode uji cobanya kemudian dihapus, kemudian dijalankanlah harga normal rasanya, sehingga kita hanya dibatasi 40 menit. Tentu ketika kita akan menjadi host, bukan pilihan sebenarnya untuk mengadakan pertemuan yang hanya 40 menit. Bahkan untuk pembelajaran pun 40 menit itu sangat kurang. Menunggu bergabung siswa atau mahasiswa kita aja sudah 15 menit. Ya, kemudian baru kita sampaikan materi tiba-tiba sudah putus. Nah, maka pilihan lainnya adalah kita menggunakan yang berlisensi. Nah, lisensi yang paling rendah itu adalah level Pro. Ya, di situ harganya dalam dolar itu adalah sekitar $15 per bulan satu host. Satu host itu satu orang yang bisa mengadakan pertemuan, mengundang orang-orang untuk bergabung. Nah, jadi kalau misalnya dihostkan, kita asumsikan misalnya $15 itu, $1 itu adalah 15.000 misalnya, maka akan kurang lebih sekitar 220-an atau 250.000 untuk satu bulan satu host. Dan pembayarannya ya, dilakukan bisa dengan menggunakan kartu kredit, PayPal, dan lain-lain. Kenapa tidak menggunakan transfer rekening antar bank atau mungkin melalui Grey, Indomaret atau Alfamart? Karena ini yang punya adalah di luar negeri, di sana tidak ada. Maka pilihannya adalah menggunakan kartu kredit atau PayPal. Nah, akun Zoom yang sifatnya Pro ini yang paling rendah itu dia hanya support 100 partisipan. Bagaimana kalau kita mau nambah partisipan? Maka di sini akan terlihat ketika kita meningkatkan menjadi 500 partisipan, itu untuk level Pro tadi itu akan menambah anggarannya sebanyak $65 lagi, kurang lebih sekitar 800.000. Nah, tentu ini akan sangat membebankan ketika lembaga atau organisasi kita itu ya akan mengadakan meeting hanya 1 atau 2 kali gitu ya, dan kesulitan dalam hal membeli lisensi ini. Maka ya pilihan lainnya adalah ketika kita harus menggunakan atau menjadi host atau co-host di suatu lembaga, kantor, instansi,
ya melakukan kerjasama dengan pihak-pihak untuk melakukan sewa jasa meeting room. Dan kami di Sahaja Innovation itu juga menyelenggarakan hal ini, gitu ya. Nah, itu akun yang pro. Nah, apa bedanya dengan bisnis? Dengan bisnis ini dia lebih banyak lagi partisipannya maupun fiturnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di situ. Ya, ini untuk kelompok atau kategori perusahaan menengah. Ya, dia minimal di situ akan ada 10 host. Sehingga per bulannya itu kurang lebih sekitar $200 atau kurang lebih sekitar 3 juta per bulan untuk 10 host. Artinya akan ada bisa 10 meeting dalam paralel yang bisa diselenggarakan oleh lembaga itu. Itu untuk yang sudah levelnya instansi besar atau lembaga yang besar. Nah, kemudian baru enterprise ini yang kemudian bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, apakah misalnya hostnya ya di sini minimal 100 host, ya, nah, itu misalnya di level kementerian atau kepresidenan, nah ini mesti akan menggunakan enterprise. Nah, itu terkait dengan lisensi maupun harga yang ditetapkan oleh Zoom, gitu ya. Nah, sekarang ketika misalnya kita misalnya sudah dibelikan akun Zoom oleh kantor atau tempat kerja atau kita menggunakan jasa sewa meeting room misalnya. Nah, maka berikutnya yang harus kita lakukan atau kita ketahui adalah bagaimana menjadi host maupun co-host. Nah, secara standarnya meeting online itu hanya ada satu host, satu orang yang memiliki hak akses penuh dari semua fitur yang ada di Zoom meeting itu. Nah, asistennya ibaratnya atau yang membantu host itu disebut dengan co-host, ya. Sehingga dalam satu meeting online itu, walaupun hostnya satu, itu kita bisa membuat co-host lebih dari satu, tergantung dari kebutuhan. Nah, biasanya dibagi-bagi tugasnya. Misalnya co-host 1 khusus melakukan recording, ya. Kemudian co-host yang kedua khusus melakukan misalnya live streaming. Co-host ketiga khusus mengatur tata tertib kelancaran meeting, baik mute atau unmute dan segalanya. Co-host 4 misalnya bisa menyiapkan share screen yang disajikan oleh para pemateri atau narasumber misalnya. Nah, jadi bisa diatur seperti itu. Dan dalam akun Zoom ini, ya, terutama yang berlisensi, itu akan ada beberapa fitur yang kemudian perlu kita ketahui. Nah, untuk bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di meeting ini, harusnya masalah pendaftaran dan registrasi sudah tidak ada masalah. Karena untuk bisa kita menjadi host itu kita harus sign up atau register pada akun Zoom, ya. Nah, jadi kalau kita misalnya belum memiliki, tentu harus mendaftar. Nah, mendaftar ini harus melalui suatu konfirmasi, gitu ya. Nah, saya kira sudah tidak ada masalah lagi. Tapi perlu saya tampilkan, karena ketika kita bergabung dalam meeting, terkadang kita tidak perlu sign in. Terkadang kita tidak perlu sign in, langsung join melalui grup, langsung kita bisa bergabung. Ada yang pakai mengisi password, ada yang tidak. Nah, tetapi kalau kita mau menjadi host, itu kita harus mendaftar atau sign up yang sifatnya itu free. Nah, kemudian ditanyakan pertama umur kita, ya, atau tanggal lahir, begitu ya. Nah, kita bisa isi. Nah, ini bagi yang host itu harus mendaftar atau memiliki akun yang terverifikasi. Itu tahapan-tahapannya, dan kita harus menggunakan email
aktif untuk nanti kita aktivasi akunnya. Setelah kita mendaftar, mengisi nama, passwordnya apa, maka nanti kita akan masuk ke dalam email kita. Di sana akan ada link untuk aktivasi. Baru setelah itu kita sudah bisa gunakan untuk login atau sign in dalam akun Zoom kita. Nah, jadi untuk menjadi host kita harus mendaftar atau memiliki akun Zoom yang sudah terverifikasi melalui email. Nah, ketika kita masuk ke dalam akun Zoom-nya, dan ini contoh akun saya yang berlisensi, ya. Di sana ada kalau kita masuk ke menu My Account, di sana ada profil yang kita bisa dapatkan informasi kita lisensinya apa, yaitu berlisensi, kemudian fitur tambahannya kapasitas sampai 500. Ya, saya memiliki akun, ada yang 500, ada yang 100. Nah, itu profilnya, dan di sini ada pilihan meeting sama webinar. Nah, perlu saya jelaskan sedikit, di dalam akun Zoom itu ada dua kegiatan meeting atau pertemuan yang dibedakan cara kerjanya. Kalau kita meeting, ya, maka semua user, semua partisipan, ya, itu akan terlihat di dalam meeting tersebut, baik audio maupun videonya, ya. Nah, tapi ketika webinar itu yang akan ditampilkan itu hanya panitia atau host, co-host maupun narasumber atau panelis. Nah, jadi ketika seminar atau webinar, gitu ya, itu kita hanya akan melihat, gitu ya, partisipan hanya akan melihat panelis dan panitia saja. Nah, kalau untuk kita misalnya pembelajaran, itu agak kurang pas ketika kita menggunakan konsep webinar. Kenapa? Karena salah satu kelebihan dari aplikasi meeting online ini bagi sistem pembelajaran itu adalah bisanya kita bertatap muka secara online, secara langsung, dan berinteraksi. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan konsep webinar tadi, kita tidak bisa langsung berinteraksi dengan mereka, hanya akan melihat satu arah. Makanya lebih disarankan ketika kita memiliki acara-acara, misalnya meeting, acara reuni, acara dialog seperti ini, kita menggunakan konsep meeting online saja. Apalagi ditambah ketika kita menggunakan fitur webinar, itu kita harus menambah sekitar $50 lagi. Tentu akan berat terasa ketika kita di kantor yang tidak besar atau lembaga yang tidak besar. Nah, jadi itu tahapan pertama dari dialog kita dan sharing kita pada malam ini terkait dengan bagaimana pentingnya akun Zoom berlisensi, kemudian melakukan registrasi atau pendaftaran. Nah, mungkin sambil kita berdialog dulu, ya, kita bisa akan melanjutkan habis ini bagaimana mengenali fitur-fitur yang ada di dalam akun Zoom berlisensi. Ya, saya buka kesempatan untuk kita berdialog sesaat, ya, dengan satu atau dua peserta kita yang sudah bergabung pada malam ini. Yang sudah mengajukan raise hand ada Pak Munawir Usman. Mungkin bisa diaktifkan audionya dan bisa menyampaikan tanggapan. Mungkin Pak Munawir. Karena biasanya kalau dalam meeting itu, kalau mengajukan raise hand, di Bapak Ibu ada fasilitas raise hand, itu untuk biasanya ingin menyampaikan pendapat, tanggapan, atau pertanyaan biasanya. Atau ada juga host yang meminta karena terlihat semua videonya, tolong nanti yang mau bertanya
lambaikan tangan. Nah, maka mana yang videonya melambaikan tangan itu yang akan diminta kesempatan untuk bertanya. Ya, silakan Pak Munawir Usman untuk mungkin ada yang ditanyakan begitu, atau mungkin Bapak Ibu yang lain bisa mengaktifkan audionya dan bisa kita berdialog jika ada yang ditanyakan terkait dengan pengantar atau pendahuluan terkait akun Zoom berlisensi. Silakan, ada? Oke, saya kira belum, mungkin ya, kita bisa lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, semoga audio saya begitu ya cukup jelas. Kemudian jika ada hal-hal yang misalnya kurang jelas atau ada kendala, mungkin nanti bisa juga disampaikan lewat chat meeting online kita pada bagian kanan gitu ya, nanti ada chat di situ. Nah, jadi kita lanjutkan untuk mengenali fitur-fitur apa saja yang disediakan pada akun Zoom berlisensi. Nah, beberapa fitur yang dimiliki oleh Zoom ini ya, itu ada beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain, sehingga itulah kenapa aplikasi Zoom Meeting Cloud ini itu populer gitu ya. Nah, misalnya saya pertama adalah misalnya terkait dengan fasilitas yang cukup unik yang bernama virtual background gitu ya. Nah, coba saya share, semoga ini bisa terlihat oleh Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengaktifkan fitur tersebut dalam mode share screen ya. Nah, untuk materinya, biar nanti Bapak Ibu memiliki cukup referensi dan literasi, insya Allah saya akan buatkan semacam dokumen tertulisnya yang akan disertai dengan gambar-gambar ilustrasi. Mohon maaf pada malam ini saya belum bisa sajikan karena kondisi satu dan lain hal. Insya Allah nanti saya akan share di dalam grup WA kita semacam panduan atau modul bagaimana menjadi host dan co-host. Jadi kali ini kita hanya share itu dan dialog saja dulu. Nah, virtual background itu adalah fasilitas yang disediakan oleh akun Zoom untuk kita menggunakan semacam latar atau spanduk virtual, kalau saya bahasakan seperti itu. Nah, saya saat ini menggunakan virtual background di mana gambarnya itu saya buat dari PowerPoint ya. Saya masukkan gambar latar backgroundnya, kemudian saya masukkan teks, saya masukkan logo-logo itu, kemudian saya save as sebagai gambar JPG khusus pada slide yang pertama saja. Maka saya sudah bisa masuk pada akun Zoom itu, setting virtual background, kemudian kita tambahkan gambarnya, kita upload, maka kita kemudian bisa mendapatkan hasil seperti ini. Dan saya kali ini tidak menggunakan green screen, karena idealnya kita kalau menggunakan virtual background itu kita menggunakan kain hijau gitu ya, kain polos berwarna hijau. Hijaunya bisa hijau tua, hijau terang begitu ya, asal polos, solid gitu ya, tidak bercorak. Dan saya saat ini tidak menggunakan kain green screen, saya hanya menggunakan tembok polos berwarna putih kehijau-hijauan, putih hijau tipis. Nah, kenapa agak bagus? Karena saya menggunakan penerangan yang cukup jelas di atas saya.
Nah, jadi kalau Bapak Ibu ketika mengaktifkan virtual background, kemudian gambar Bapak Ibu kemudian pecah-pecah atau transparan, begitu ya, maka itu berarti pencahayaannya yang kurang atau mungkin butuh setting tempat yang pas. Nah, beberapa gaming atau gamer yang streaming lewat YouTube itu mereka menggunakan lighting tambahan di laptop yang bisa dijepitkan di depan untuk kemudian dikasih penerangan ke kitanya. Nah, atau kita menggunakan lampu yang cukup terang. Saya menggunakan lampu 45 watt Philips sehingga ini cukup akan menerangi latar belakang sehingga terlihat jelas dan saya tidak terganggu. Akan lebih bagus lagi ketika kita menggunakan kain green screen, kemudian disesuaikan dengan kameranya, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih halus. Nah, untuk perlengkapan dalam kita meeting ini, pertama yang kita butuhkan, kalaupun kita akan menggunakan kain green screen, itu kita bisa beli, itu kurang lebih 50 sampai 100-an ribu. Kemudian kita butuh mungkin kalau kurang dengan kamera yang ada di laptop, kita bisa pakai kamera HP atau kamera webcam yang terpisah atau eksternal. Kalau kita menggunakan webcam eksternal, tentu kita butuh tripod. Ya. Kemudian mic bisa bentuknya telepon seperti saya ini, atau kita mic menggunakan audio dari komputer atau HP. Atau kita menggunakan handsfree atau headset. Nah, banyak pilihan yang kita bisa gunakan dan uji coba. Tapi memang bagusnya kita menggunakan mic yang memang disediakan khusus untuk kita meeting. Ya. Nah, itu terkait dengan virtual background dan audio. Jadi audio ini akan sangat penting dalam hal kejernihan audio yang akan didengar oleh para peserta. Ya, apalagi kalau kita misalnya lupa mengaktifkan join with audio komputer misalnya, atau join with audio, itu maka suara kita itu tidak akan pernah bisa didengar, atau kita tidak mendengar audio dari host atau narasumber. Maka kita perlu menggunakan perangkat mic, ya. Nah, terkait dengan audio dan video tadi, video kita hanya bisa menggunakan satu kamera yang aktif dalam waktu yang bersamaan, tidak bisa ada beberapa kamera, kecuali kalau kita menggunakan mixer, ya, alat yang tambahan yang digunakan untuk rekaman. Itu kita bisa menggunakan beberapa kamera, misalnya dari sudut depan, samping. Nah, itu kalau memang beneran kita rekaman. Ya. Tapi kalau untuk meeting biasa cukup satu saja, bahkan cukup dengan webcam internal bawaan laptop atau komputer. Itu fitur pertama yang menjadi keunggulan dari Zoom meeting yang berlisensi, ya, virtual background, kemudian audio video. Yang kedua, kita ada fasilitas recording. Ya, merekam meeting kita itu sehingga nantinya akan menjadi audio atau file video yang kita kemudian bisa dijadikan sebagai arsip atau kita olah menjadi sesuatu video yang kita akan publish misalnya di YouTube misalnya. Atau recording. Nah, recording itu standarnya adalah yang bisa melakukan adalah host dan co-host. Tapi partisipan itu bisa disetting agar bisa melakukan recording. Nah, tentu permasalahan fitur-fitur itu kita harus atur di settingan, ya. Jadi kalau kita masuk di akun kita, nah itu akan ada di situ setting. Nah, ada beberapa fitur yang kemudian sudah berjalan otomatis sehingga kita tinggal menggunakan. Tapi ada beberapa fitur yang memang host itu harus mengaktifkannya sehingga baru bisa digunakan. Nah, misalnya waiting room ini secara defaultnya itu sudah aktif, ya. Waiting room ini memungkinkan kita untuk
ya, mengadakan pertemuan sebelum waktunya dan orang yang akan bergabung itu tidak bisa masuk langsung ke meeting kita. Mereka harus menunggu dulu di ruang tunggu atau meeting room, baru setelah dipersilakan atau di-admit, baru mereka akan bergabung. Itu kalau kita menggunakan acara-acara yang memang harus sepersetujuan host atau co-host untuk bergabung. Tapi kalau kita misalnya rapat hanya dengan teman kantor, kemudian hanya 10 orang, maka sebaiknya tidak perlu waiting room. Ya, biasanya seperti webinar, workshop, nah itu perlu kita menggunakan waiting room untuk menjaga orang-orang yang tidak diberikan akses yang kemudian bisa masuk langsung. Ya, ini salah satu faktor keamanan yang diperlukan dalam akun Zoom. Kemudian beberapa fitur lain yang perlu diaktifkan di sini adalah melakukan mute partisipan upon entry. Jadi mematikan audio orang yang baru bergabung. Terkadang ketika ini tidak diaktifkan, maka orang yang bergabung itu bisa langsung ngobrol dan mengganggu suara atau mengganggu acara. Maka ini perlu diaktifkan. Baik diaktifkan dalam settingan ini maupun nanti ada lewat Zoom-nya. Jadi kita bisa atur lewat setting. Kemudian yang penting lagi berikutnya adalah chat ini. Chat ini secara default sudah aktif, tinggal kita bisa setting apakah bisa private chat atau tidak. Ya, private chat itu hanya akan chat dengan orang tertentu yang dipilih, tidak untuk semua orang. Kemudian file transfer ini secara default sudah aktif, sehingga kita bisa kirim file lewat chat itu, misalnya file materi narasumber, misalnya kita bisa share dan orang bisa download langsung. Itu juga beberapa fitur yang penting. Kemudian yang penting ini adalah host ini, host dan co-host. Jadi kalau co-host ini defaultnya itu tidak diaktifkan, maka kita ketika kita mau dibantu oleh teman-teman kita atau panitia yang lain, maka kita harus aktifkan. Kalau kita menjadi akun berlisensi yang bisa kita atur co-host. Kemudian polling ini jejak pendapat yang kita bisa atur sehingga bisa kita buatkan kuesioner atau angket di dalam meeting tersebut. Nah, itu beberapa fitur yang bisa diaktifkan dan berguna. Kemudian yang sudah teraktif otomatis itu ada namanya share screen. Nah, share screen ini memungkinkan orang untuk men-sharingkan tampilan screen-nya, baik tampilan laptop maupun tampilan whiteboard yang papan kosong yang kemudian orang bisa coret-coret. Nah, di sini kita bisa atur apakah yang bisa share itu hanya host atau co-host atau all participant. Kalau all participant, maka ini agak riskan karena semua orang bisa kemudian share screen. Walaupun bisa diatur, yang bisa melakukan sharing itu adalah host untuk kesempatan yang pertama ketika orang lain melakukan sharing. Kemudian whiteboard ini defaultnya sudah aktif, satu papan kosong, whiteboard papan tulis virtual yang memungkinkan orang untuk melakukan penulisan, ya, misalnya membuat diagram alur begitu, ya. Tapi biasanya orang pakai presentasi saja. Kemudian fitur yang lain itu adalah ada namanya breakout room. Breakout room ini fasilitas yang digunakan untuk memecah meeting room ini menjadi beberapa room untuk berdiskusi secara khusus sesuai bidang masing-masing. Misalnya di suatu perusahaan yang hadir pertama itu semua departemen, maka ada sesi berikutnya di mana hanya masing-masing departemen melakukan meeting sendiri-sendiri, maka diperlukan atau diaktifkan breakout room ini. Nah, nanti breakout room ini bisa kita buat otomatis menjadi sekian room atau kita pilih orangnya, baru orang itu bergabung dalam room.
tentu kalau kita membuat room-room yang berbeda tadi, perlu co-host di masing-masing room yang terpisah itu untuk mengawasi atau memonitor. Karena host biasanya hanya akan ada di meeting utama, ya. Itu terkait dengan breakout room, virtual background, standarnya begitu ya. Nah, bisa juga virtual background itu gambar, JPG atau PNG atau video, gitu ya. Nah, jadi video bisa dijadikan satu virtual background. Kemudian yang penting yang lain itu adalah live streaming. Nah, akun yang berlisensi itu memiliki fasilitas untuk live streaming, gitu ya. Nah, bisa kita atur di sini Facebook, YouTube, ya. Kemudian ada custom live streaming service, bisa mungkin Instagram dan lain-lain, asal kita punya URL-nya, gitu ya. Nah, yang paling umum adalah Facebook Live sama YouTube. Nah, terkait dengan live streaming ini merupakan salah satu fitur yang kemudian penting dan diperlukan. Karena apa? Misalnya ketika ada satu acara, misalnya webinar, kita mendaftarkan atau memiliki kapasitas partisipan itu misalnya hanya 500 orang misalnya. Kemudian yang bergabung itu ada sampai misalnya 600 atau 700 orang. Maka fasilitas streaming live melalui YouTube atau Facebook ini itu bisa dijadikan sebagai alternatif tambahan orang yang tidak bisa masuk ke dalam meeting Zoom itu untuk bisa tetap mengakses dan mengikuti acara itu melalui live streaming. Ibarat kalau kita nonton bola di stadion, ya, jika penuh kapasitas stadionnya, maka di luar itu disediakan layar besar untuk nonton bola. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan itu bisa dianggap oleh host atau pelaksana sebagai kewajiban menghadiri acara. Bisa dianggap sebagai satu yang sifatnya mereka hadir dalam acara, walaupun hanya ikut lewat live streaming. Nah, nanti saya akan coba melakukan live streaming baik itu di YouTube maupun Facebook, ya. Oke, kemudian beberapa fitur yang bisa diaktifkan untuk bagian setting. Itu yang utama saya rasa. Nah, saya akan coba melakukan live streaming sebelum nanti kita diskusi kembali terkait dengan bagaimana melakukan live streaming, gitu ya. Nah, saya sudah masuk ke dalam akun Facebook saya, ya, sudah login ke sana, sehingga nanti ketika saya harus melaksanakan live streaming lewat Facebook itu bisa akan terlihat di Facebook, begitu ya. Ya, saya klik more di sini. Apakah terlihat oleh Bapak Ibu peserta? Kalau tidak terlihat, saya coba kirim lewat chatnya. Saya langsung aja ke Facebook, share screen kembali. Nah, di sini ketika kita akan melakukan live streaming melalui Facebook, terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak terlihat, mohon bisa di chat atau diberikan komentar langsung. Di situ ada pilihan tempat akan mengirim video secara langsung jika kita menggunakan live Facebook. Pertama, kita bisa tampilkan di lini masa kita atau di wall kita. Yang kedua, kita bisa bagikan di lini masa teman, ya, ketika kita tidak mau di lini masa kita.
Yang ketiga, kita bisa bagikan di grup Facebook, karena Facebook itu bisa dibuatkan grup yang kita bisa jadikan publik atau privat untuk orang-orang tertentu. Atau kita bisa bagikan di bagian acara siaran langsung, atau kita bisa tampilkan di halaman atau fanpage Facebook. Nah, misalnya saya menggunakan halaman, nah kemudian akan muncul halaman yang pernah saya miliki atau saya akunnya, misalnya saya tampilkan di fanpage Haja Innovation, kemudian kita klik selanjutnya, maka berikutnya kita akan dibawa ke halaman fanpage yang melaksanakan siaran live, gitu ya, melalui fitur Facebook Live dan melakukan review atau persiapan untuk live streaming. Dan bagi orang yang masuk ke fanpage Saja Innovation saya, itu mereka akan melihat langsung di bagian atas bahwa sedang dilakukan siaran langsung atau live streaming melalui fanpage Facebook tersebut. Nah, ini ada proses persiapan melakukan akun YouTube. Nah, di sini akan ada proses preview, pratinjau, dan kita bisa mengisi di sini postingannya. Misalnya adalah uji coba melaksanakan live streaming melalui FB. Kemudian ini kita juga bisa munculkan di judul, dan kemudian kita bisa mengawalinya atau memulainya dengan klik siaran langsung. Maka kita sudah akan melaksanakan live streaming ketika kita sudah klik tombol siaran langsung atau mulai siaran langsung. Maka nanti siapa yang bergabung melalui fanpage Saja Innovation saya itu akan melihat siaran langsung acara kita hari ini atau malam ini. Dan pilihan untuk ini saya tunjukkan di page saya Saja Innovation, nanti akan ada satu siaran langsung yang tampilannya sama dengan apa yang kita laksanakan sekarang. Nah, ini ada tulisan nanti live, ya, live. Ada proses, nanti akan terlihat di bagian atas bahwa sedang dilakukan kegiatan live. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, pilihan untuk live melalui Facebook atau YouTube itu disesuaikan dengan lembaga atau tempat kerja kita atau kantor kita. Ya, jika sudah memiliki akun YouTube, akan lebih bagus menggunakan akun YouTube karena orang lebih familiar YouTube siaran langsungnya dibanding dengan Facebook, gitu ya. Nah, ini sudah terlihat siaran langsung, dan ini akan berakhir ketika saya mengakhiri, ya, di sini stop live streaming. Nah, dia akan otomatis berakhir yang ada di Facebook tadi, gitu ya, sehingga ketika kita klik more lagi tombolnya, itu sudah tidak ada live streaming lagi di Facebook. Nah, itu alternatif pertama, streaming menggunakan Facebook. Nah, sekarang ketika kita alternatif lain dan yang ini lebih populer adalah streaming melalui akun YouTube. Kenapa akun YouTube ini penting dan untuk dilakukan live streaming? Ya, karena ada sisi publikasi promosi melalui akun YouTube. Ya, misalnya dengan subscriber sekian atau dengan viewers sekian, ya, kita bisa aktifkan iklan dan lain-lain. Ya, itu keren. Nah, jadi di sana saya bisa pilih live on YouTube. Maka ketika kita masuk ke dalam browser, maka kita akan ditanya login untuk bergabung ke YouTube-nya, gitu ya. Ketika kita belum dalam kondisi login, tapi ketika saya tadi coba ini sudah dalam kondisi login, gitu ya. Nah, ada beberapa pilihan yang kita bisa
lakukan di dalam streaming lewat YouTube, gitu ya, bisa kita menggunakan privasinya publik atau umum gitu. Ada yang namanya tidak publik atau unlisted, ada namanya privat. Nah, kalau kita buat publik, maka semuanya akan bisa searching, bisa mengakses live streaming YouTube kita. Tapi kalau misalnya seperti workshop yang hanya orang tertentu yang berbayar saja yang akan melihat streaming kita lewat YouTube, maka kita bisa pilih tidak publik atau unlisted. Dan kalau memang itu benar-benar hanya untuk arsip kita saja, itu kita bisa pilih yang akses privasinya adalah privat. Privat itu hanya kita sendiri yang bisa akses. Nah, ketika kita sudah memilih, maka kita tinggal tekan tombol Go Live ini. Ya. Ini saya bisa ganti-ganti akunnya. Misalnya saya pilih yang lain, itu akan ditanyakan loginnya. Login untuk masuk ke YouTube-nya. Dan ketika misalnya sudah kita masukkan judul acara kita, kemudian kita sudah atur privasinya ini, maka kita bisa tekan tombol Go Live, sehingga ada waktu proses menunggu untuk live streaming di YouTube dan langsung melaksanakan live streaming di YouTube. Berbeda dengan Facebook tadi. Kalau Facebook kita harus tekan tombol siaran langsung atau mulai siaran langsung. Tapi kalau YouTube ketika kita sudah tekan tombol Go Live, maka dia sudah langsung. Jadi ada. Nah, ketika sudah live streaming seperti ini, kita bisa pause atau close tab-nya yang di browser agar tidak mengganggu audio atau suara dari live streaming YouTube itu. Dan sekali lagi untuk mengakhirinya, itu kita klik more lagi, stop live streaming, maka apa yang ada di YouTube tadi itu kemudian berakhir live streamingnya. Oke, itu hal terkait dengan live streaming, kemudian beberapa fitur dari aplikasi Zoom Meeting. Sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya belum menyajikan materi secara gambar atau tertulisnya. Misalnya nanti akan saya susulkan melalui grup diskusi kita nanti. Oke, untuk bisa interaktif, saya mungkin mempersilahkan Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara kita ini untuk bisa kita melakukan dialog dan mungkin bertanya begitu, sehingga saya bisa lebih menyesuaikan lagi apa yang akan kita bahas pada malam ini. Silakan dari teknik kimia Unsur Adi Rio. Iya, assalamualaikum Pak Sony. Pak Sony ya, salam warahmatullahi. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Sony. Ya. Masalah untuk kita live di YouTube, apakah ada syarat untuk berapa jumlah subscriber atau lamanya akun YouTube itu? Ini. Terus itu yang pertama, yang kedua Pak Hasan, bisakah misalnya kita pakai akun yang lain dari kita misalnya sewa akun Zoom lisensi ini, kita live-nya di akun YouTube-nya kita, bisa nggak kira-kira seperti itu? Apakah harus akun yang sama? Oke, itu aja Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sony dari Riau, Pekanbaru. Terkait dengan live streaming YouTube, memang setahu saya tidak disyaratkan harus sekian subscriber dan sekian viewers dan lain-lain, atau mungkin lamanya. Kenapa? Karena saya sudah pernah mencoba itu, baru buat channel YouTube-nya, ya, itu sudah langsung bisa melakukan live streaming.
Oke. Nah, ketika kalaupun ada terkendala terkait dengan live streaming, nah mungkin ada beberapa faktor. Apakah misalnya contoh saya tadi ya, saya tadi mau live streaming menggunakan akun saya dengan Gmail saja innovation@gmail. Ternyata kan tidak aktif tombol go live-nya. Kemudian ketika saya pindah ke akun yang satunya, ternyata bisa go live. Nah, jadi ada pertama kondisi bahwa ada akun yang sedang aktif yang kita harus sign out dulu baru kita bisa login, gitu ya. Yang kedua bisa juga pengaruh pada koneksi kita yang tidak stabil. Tapi faktor pertama tadi yang akan menentukan. Dan apakah ketika kita misalnya menggunakan pihak ketiga sebagai orang yang memiliki akun beli sesi dan kita sewa, begitu ya? Apakah bisa live streaming pada akun kita sendiri? Ya tentu bisa. Karena prinsipnya kalau kita dalam hal menggunakan jasa pihak ketiga seperti saya yang biasa saya lakukan adalah saya akan membuat schedule-nya dan tidak perlu melakukan setting-setting. Kemudian pada saatnya meeting saya akan login, kemudian saya akan jadikan salah satu dari panitia itu menjadi hostnya. Nah, sehingga ketika sudah jadi host itu bisa melakukan recording, live streaming, membuat co-host gitu ya, mengatur siapa yang perlu di mute unmute, mengaktifkan waiting room apa tidak, meremove peserta begitu ya. Termasuk juga melakukan hal-hal lain. Nah, tentu ketika kita berbicara akun live streaming tadi, tentu akun pribadi yang ada di situ. Nah, cuma permasalahannya adalah ketika menggunakan jasa pihak ketiga tadi itu yang harus men-start meeting itu adalah orang tersebut. Nah, kita ketika sudah dimulai baru bisa akan mengikuti sampai selesai acaranya. Gitu ya. Nah, itu Pak Sony dari Riau Pekanbaru, semoga cukup menjawab. Terima kasih banyak Pak Hasan. Ya, semoga nanti kita bisa bekerja sama lagi karena Pri sudah kemarin sempat mengadakan kerjasama dengan kita untuk mengadakan webinar, gitu ya. Dan di masa mendatang akan ada agenda lagi untuk 4 Agustus ya Pak ya, dan di situ ya insya Allah pesertanya sudah membludak sampai 700 orang ya. Sudah hampir 850 Pak. Oh, malah luar biasa sekali. Iya, udah kita close ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Hasan. Ya, oke. Terima kasih Pak Sony atas tanggapannya dan pertanyaannya. Kita buka kesempatan lagi untuk dialog dengan yang lain. Ada Eka Juli Arista mengajukan raise hand. Silakan Eka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gloria habis Eka ya Pak ya. Oke, silakan Eka, diperkenalkan dari mana begitu? Nama saya Eka Julia Argista, saya dari SPNF SKB Boto Kabupaten Sumbawa Barat. Ya. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak sebenarnya adalah pembagian otoritas antara host dan co-host karena memang beberapa kali juga kami melakukan webinar dan pembagian host dan co-hostnya itu masih bingung kapan co-hostnya itu bisa melakukan tugasnya pada saat host masih ada seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin bisa di-sharing Pak bagaimana seandainya suatu webinar hanya dipegang oleh satu host dan satu host itu tiba-tiba jaringannya terputus. Apakah nanti host dalam webinar itu akan dipilih secara random untuk pesertanya atau seperti apa? Jadi nanti teknisnya itu webinar atau dialog online-nya akan dipandu oleh siapa? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Eka dari Sumbawa Barat NTB. Jadi terkait dengan fitur atau hak akses antara host dan co-host. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh co-host tentunya bisa dilakukan oleh host, ya. Dan co-host ini bisa dibuat lebih dari satu orang. Nah, ada 2 fitur yang tidak bisa dilakukan oleh co-host yang hanya bisa dilakukan oleh host, gitu ya. Yang pertama adalah manajemen user atau partisipan. Jadi host itu yang bisa membuat orang partisipan jadi co-host,
membuat partisipan itu mungkin keluar gitu ya. Nah itu hanya bisa host. Co-host nggak bisa membuat make host atau make co-host. Itu yang pertama. Yang kedua adalah co-host itu tidak bisa melaksanakan live streaming. Ya, live streaming tadi itu hanya host saja, co-host nggak bisa. Tetapi fitur lain seperti share screen, kemudian memute unmute peserta, kemudian share screen itu, recording itu bisa co-host itu. Sehingga ketika kita punya acara, bagusnya host atau co-host itu, atau paling tidak host itu orang yang tidak terlibat langsung di acara. Misalnya kalau ada moderator, kalau bisa moderator itu jangan host karena akan sibuk mengurusi acara. Bagusnya moderator itu co-host saja. Yang perlu host itu ada orang tertentu yang bisa mengatur keberlangsungan dari meeting itu. Gitu. Jadi tidak terbagi konsentrasi dari moderator. Nah itu idealnya untuk suatu pertemuan meeting online, rapat atau sifatnya webinar atau workshop online. Jadi host itu orang yang tersendiri, bisa mengatur yang tampil itu slide presentasi pembicara atau video pembicaranya, atau tampilannya grid view, speaker view. Bisa kemudian meng-mute all semua peserta dan tidak bisa mereka meng-unmute sendiri karena di centang unmute-nya itu dalam stepnya dimatikan misalnya. Itu perlu ada orang tersendiri. Termasuk misalnya ketika diberi kesempatan untuk bertanya lewat chat misalnya, maka butuh co-host tersendiri untuk merekap pertanyaannya tadi itu siapa saja, karena kalau pesertanya banyak sekali ya, misalnya dari Umri besok akan webinar 700 orang, ketika chat itu ya semuanya chat itu susah, jadi moderator akan susah untuk merekap siapa yang bertanya, maka dibutuhkan orang khusus yang bisa membantu tugas dari host itu. Dan saran saya idealnya ketika ada moderator, maka kalau bisa moderator jangan host, ya, hostnya orang lain gitu ya. Oke, kemudian bagaimana ketika hostnya ini keluar dari meeting karena koneksi mungkin tidak stabil ya. Kata kedua dari saudara Eka. Nah, ketika kita punya co-host, maka ketika hostnya itu keluar dari Zoom, maka yang menjadi host itu adalah co-host. Gitu ya. Tapi ketika hostnya itu keluar, maka salah satu di antara partisipan kalau tidak ada co-host itu akan menjadi host, dan ketika masuk kembali maka bisa balik ke host awal. Nah, beda kalau ketika misalnya saya sebagai jasa sewa akun Zoom ini, ketika keluar hostnya yang nyewa itu, ketika masuk lagi ya, maka otomatis hostnya ke saya ya. Nah, atau ke salah satu co-host yang ada di sana. Nah itu kondisinya, sehingga dan itu sangat akan mungkin terjadi dalam satu meeting online, sesuatu yang tidak terduga. Maka secara umum akun Zoom ini atau Zoom aplikasi ini ketika kita keluar karena terputus dan ada koneksinya stabil lagi, otomatis langsung. Kalaupun tidak, maka kita bisa klik join pada meeting, daftar meetingnya, maka kita bisa masuk. Nah itu terkait dengan host co-host ya, semoga bisa terbantukan. Oke, Pak Muhammad Kurtubi. Iya Pak. Ya, silakan. Oh ya, tadi ada Pak Gloria habis ini ya. Mohon maaf Pak Gloria. Pak Gloria ada yang mau tanggapan dulu sebelum Pak Kurtubi, karena tadi mengajukan cara resen atau melakukan audio. Silakan Pak. Mohon maaf Pak Kurtubi ya, kita Pak Gloria dulu. Silakan Pak Gloria memperkenalkan diri dan tanggapannya Pak. Iya, terima kasih. Saya Pak Gloria dari Kalimantan Tengah. Kayaknya nih nggak cukup bagi saya yang pemula, kayaknya nggak cukup nih hanya 2 jam, makanya malam kemarin saya usulkan
jadi workshop aja. Betul. Karena dari awal saya nyimak, artinya apa yang namanya dijelaskan oleh Pak masih belum saya apa, karena saya masih belum lihat share screen-nya. Share screen. Ya, tadi kayak yang Ibu Eka tadi ya, artinya saya mau lihat share screen-nya menjadi host itu seperti apa, membagi hostnya seperti apa, memanage apanya seperti apa, artinya karena kita kan akan jadi host maupun co-host nanti, artinya cara buatnya. Artinya saya belum bisa menangkap sepenuhnya artinya penjelasan yang tanpa share screen gitu. Tadi waktu saya share screen pengaturan nggak terlihat ya Pak ya, live streaming apa tadi? Itu masih setting, cuman maksud saya itu kalau bisa yang zoom-nya gitu Pak. Artinya kita sudah masuk betul. di zoom. Emang terkendala Zoom misalnya, ini ketika kita sudah meeting, dia yang terlihat itu tampilan selain Zoom-nya, tapi untuk Zoom-nya tidak terlihat memang. Jadi nanti memang seperti saya katakan tadi, dari sisi materi kita bisa lengkapi. Yang kedua, langsung saya tanggapi nih Pak ya, satu dulu. Silakan. Ya, jadi ketika terkait dengan ada usulan Pak Gloria bahwa mungkin perlu satu workshop sehingga kita bisa melibatkan Bapak Ibu sekalian itu secara simulasi, bagaimana saya pindahkan hostnya ke Ibu X, kemudian saya pindahkan hostnya ke Bapak Y, dan mungkin bisa benar-benar istilahnya tuh mengerjakan yang seharusnya sebagai host co-host. Jadi kita semacam simulasi. Mungkin diperlukan semacam kelanjutan dari acara ini, dan coba akan kita atur jadwalnya mungkin di awal-awal Agustus nanti. Tapi yang jelas untuk malam ini kita lebih tekankan kepada sharing dan dialog dulu Pak Gloria, karena peserta kita ini beragam, ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah, dan seterusnya. Nanti kita sharekan lagi di grup kapan kita bisa satu malam lagi untuk kita mana yang kemudian bisa bergabung untuk kita bisa simulasikan sebagai host co-host gitu ya. Nah, kemudian ada satu yang kemudian simulasi keluar kemudian masuk lagi begitu dan seterusnya ya. Terima kasih usulannya Pak Gloria. Itu maksudnya Pak. Ada tambahan lagi Pak Oke, Gloria? Oke, ya. Makasih banyak Pak Gloria dari untuk sementara belum ada. Saya persilakan Pak Muhammad Kurtubi yang sudah tadi mengajukan raise hand untuk bisa mengaktifkan audio dan bisa menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan Pak Kurtubi, diperkenalkan diri. Oke, terima kasih Pak Hasan. Saya Kurtubi dari Teknik Industri Umbri. Ini kemarin kan sempat kerjasama dengan Pak Hasan. Ya betul. Nah ya. untuk itu recording itu Pak Hasan, itu kan nanti yang ditampilkannya apakah layarnya host atau yang merekam ya, seperti itu ya. Nah apakah sebaiknya yang merekam itu host atau co-host itu biar karena kemarin itu hasil rekamannya itu ya di host kan, jadi kurang begitu ini. Kalau kasus maksimal kemarin gitu. yang melakukan recording hostnya ya? Iya hostnya. Jadi nggak fokus gitu. Nah sebaiknya itu di co-host atau di host itu merekam? Melakukan recording ya? Ya. Oke. Saya tanggapi dari Pak Kurtubi. Secara defaultnya yang terrecording itu adalah tampilan yang ada di host, gitu ya. Nah, cuma partisipan kalau diizinkan oleh host itu bisa melakukan recording. Co-host itu secara defaultnya ketika dia disetting mic sebagai mic co-host itu juga bisa melakukan recording. Nah, saran saya ketika misalnya ada aktivitas recording, baik itu recording di komputer lokal, kemudian ataupun recording di cloud, di internet sana, di server Zoom sana, maka saran saya itu yang melakukan recording adalah Zoom. Makanya bagusnya live streaming dan recording itu di host, sehingga host itu jangan orang yang sebagai moderator biar tidak fokusnya terpecah gitu. Nah, khusus untuk misalnya yang lain seperti merekap pertanyaan,
menjawab chat dari peserta, itu ada co-host aja. Termasuk juga yang menyajikan share screen, kalau dikumpulkan pada satu co-host bisa juga, atau diizinkan kepada pemateri narasumber untuk share screen juga bisa. Jadi kalau pembicara dalam meeting online ini bisa diberi akses untuk share screen, maka pembicara itu harus dijadikan co-host. Karena kalau partisipan, maka dia tidak bisa melakukan share screen, harus disetujui oleh host. Kalau disetujui beliau sebagai partisipan share screen, maka semua partisipan lain juga bisa share screen. Itu gawatnya. Maka ketika ada narasumber dan narasumber ingin menyampaikan sendiri share screen-nya, bagusnya pemateri atau narasumber itu dijadikan co-host oleh hostnya, sehingga nanti beliau bisa juga recording untuk pribadi, bisa juga share screen sesuai yang diinginkan. Oke, ada yang belum terjawab atau belum selesai, Pak Purtobi? Oke, mengenai streaming kemarin juga sempat terkendala itu. Itu berarti kemungkinan besarnya apa itu, Pak ya? Apakah karena koneksi atau karena tidak berhasil itu sebelumnya itu apa namanya? Ya, live streaming ya, maksudnya ya live streaming ya. Ya, live streaming. Oke. Jadi terkait dengan live streaming dan mungkin khusus untuk yang bekerja sama dengan kami dalam hal ketiga untuk sewa akun Zoom, mungkin kita akan perbanyak latihan atau uji coba sebelum acara. Jadi saya beberapa kali dengan mitra itu menawarkan kapan mau uji coba atau geladi bersih. Nah, ada beberapa yang kemudian uji cobanya itu setengah jam sebelum acara atau 1 jam sebelum acara, seperti yang beberapa mitra. Itu agak kesulitan karena mereka ketika tahu harus ada kain hijau misalnya, maka harus nyari dulu dan susah, atau live streamingnya tidak berhasil, maka lebih amannya paling tidak sehari atau 2 hari sebelum acara. Dan semoga nanti acara mendatang di Haryo kita bisa kawal dan kita bisa usahakan bisa lebih lancar begitu, Pak Purtobi. Oke, sip. Oke, ada yang ingin disampaikan yang lain, Bapak Ibu sekalian? Saya jadikan Eka untuk co-host saya untuk bisa moderatori meeting ini. Oke, ada yang bertanya, peserta mau ganti background atau virtual background, gitu ya. Oke, itu pengaturan di sisi setting tadi. Nah, saya coba share screen kembali. Saya akan coba cek akun untuk virtual background. Saya coba akan aktifkan para partisipan bisa melakukan virtual background. Nah, di sini virtual background allow use of video for virtual background. Kemudian Bapak Ibu sekarang mungkin bisa mencoba lewat tombol hijau setting di kiri atas, ya, ada setting di situ, kemudian pilih virtual background. Apakah saat ini Bapak Ibu bisa menggunakan virtual background-nya, ya? Dan saya akan pantau melalui grid view yang melakukan yang aktifkan virtual background. Disilakan sekarang Pak Agus Salim dari Yogyakarta bisa coba apakah bisa melakukan. Tentu virtual background-nya harus diaktifkan kameranya, Pak. Jadi tidak bisa tanpa aktifkan. Oke, jadi di
aktifkan dulu videonya, pilih tombol hijau nomor 2 di kiri atas, itu tombol setting namanya, pilih virtual background, bisa menggunakan background yang ada di salah satu yang sudah disediakan atau menambah sembarang gambar ya. Nah, misalnya saya sekarang ini ketika saya matikan, maka saya hanya polos putih gini aja, tapi ketika saya aktifkan virtual background maka akan muncul gambar di latar belakang saya itu. Nah, idealnya sih menggunakan tembok polos atau kain hijau atau biru gitu ya, yang tidak sama dengan warna badan, karena saya pernah nyoba warna coklat ya, saya transparan muka saya nyoba kain hitam, rambut saya transparan. Nah, jadi bagusnya yang tidak sama dengan badan kita ya. Biasanya sih orang pakai skutar hijau atau biru. Selamat bergabung Ibu Jusnita dari Fakultas Teknik Universitas Madinah Riau. Salam. Ya, Asal. salam Bu, semoga bisa diseringkan dan bermanfaat buat teman-teman Riau. Oke, ada juga dari TK Telkom di Makassar, selamat bergabung. Dari SMP 10 Makassar, Bapak bergabung Ibu Aktif. Dari Agus Salim saya jadikan co-host. Kemudian Pak Gloria saya jadikan co-host, saya acak aja ya. Kemudian Bu Irma dari Umri saya jadikan co-host. Oke, silakan dilihat fitur-fitur yang tersedia. Co-host itu bisa share screen, bisa recording. Nah, khusus untuk recording, ketika kita pilih pilihan recordingnya itu komputer lokal, maka setelah acara berlangsung ditutup, baru akan ada proses konversi meeting semua itu dalam file video dan audio. Nah, jadi ada waktu yang kita harus tunggu gitu ya. Kalau sekitar meetingnya 2 jam 3 jam, nah ini ada yang melakukan share screen, bisa setting dari HP ya, itu boleh saja. Share screen dari laptop, berarti kita punya laptop yang melakukan screen presentasi dan kalau mau. Nah, dan ini saya setting hanya satu orang yang bisa share screen, yang lain tidak bisa. Nah, mungkin bisa di stop, mungkin bisa yang lain bisa share screen atau share whiteboard. Whiteboard itu papan tulis virtual yang orang kemudian bisa coret-coret kayak semacam alur atau diagram gitu. Ini yang melakukan share screen. Oke, saya stop share screen-nya. Oke, ada yang mau nyoba dulu? Yang pertama screen share whiteboard. Mungkin bisa kita cobakan yang sudah saya jadikan co-host terutama. Itu screen share whiteboard. Jadi itu bisa nulis-nulis itu. Nah, itu bisa nulis, bisa dicoret-coret, pilih warnanya. Itu bisa membuat. Jadi misalnya kayak Mario Teguh misalnya gitu ya, beliau pakai model seperti ini. Gitu. Wah, dari Ibu Jusnita. Nah, itu contoh share whiteboard begitu ya. Kalau share screen itu berarti apa yang ada di komputer kita, di laptop itu terlihat gitu ya, kecuali yang terlihat di Zoom, ada kemungkinan yang tidak terlihat. Oke, share screen dari HP bisa, tadi ya sudah ada yang nyoba. Kemudian setuju untuk sesi selanjutnya. Oke, nanti kita bisa kita bisa agendakan mungkin setelah lebaran haji ini, kita awal-awal Agustus kita akan selenggarakan sesi workshop biar lebih bisa mencoba lebih jauh lagi, termasuk jadi host gitu ya.
misalkan alihkan sebagai host, saya partisipan saja begitu ya, nggak masalah. Asal dikembalikan lagi hostnya, kalau enggak nanti saya tutup dari aplikasinya langsung. Oke, Bapak Ibu sekalian, share screen sudah, jejak pendapat. Saya kita bisa nyoba nanti jejak pendapat dan lain-lain. Apa pertanyaannya, pilihan jawabannya, apakah disampaikan ke semua atau tidak? Ya. Nah, itu terkait dengan ya, title-nya misalnya ya, contoh jejak pendapat, contoh angket gitu ya. Kemudian pertanyaannya, apakah setuju untuk tulis setuju misalnya. Nah, saya barusan coba fasilitas untuk jejak pendapat polling ya. Di situ apakah bentar saya Oke, ini saya mencoba membuat polling satu pertanyaan saja, contoh yang sifatnya multiple choice, dan itu bisa dikasih waktu kapan kita akan stop atau menutup jejak pendapat. Nah, apakah muncul di layar Bapak Ibu semua pollingnya? Salah satu bisa komen. Muncul Pak, Pak Hasan muncul Pak. Oke, terima kasih. Nah, itu contoh kita bisa membuat jejak pendapat angket gitu. Bisa bentuknya kuesioner, angket. Terkadang kan panitia butuh juga feedback dari peserta, gitu ya. Nah, dan itu kita bisa akhiri, misalnya kita kasih waktu akan ditayangkan angket untuk diisi oleh partisipan dengan waktu 1 menit misalnya. Nah, itu kita pas ada 1 menit ya bisa kita akhiri jejak pendapatnya, maka tidak akan muncul di layar para partisipan, dan di situ kita bisa lihatkan hasilnya. Ada 6 orang di sini yang sudah klik, kemudian kita bisa munculkan lagi dan kita bisa akhiri atau stop share result. Nah, itu beberapa fitur yang membuat aplikasi Zoom Meeting ini menarik dan banyak digunakan oleh para host atau co-host. Oke, ada yang mau disampaikan yang lain? Karena ini sudah jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Saat lagi kita mungkin akan bisa akhiri. Bagaimana cara membuat kelompok dalam Zoom? Saya pernah ikut pelatihan, dibuat kelompok apakah hanya Zoom berbayar yang bisa. Nah, kelompok tadi itu adalah breakout room namanya ya. Nah, saya akan coba buat breakout room. Saya buat 2 room secara manual. Itu karena 2 room, maka otomatis kalau pesertanya 18 maka akan 8 sampai 9 partisipan per room. Nah, saya coba buat 2 room. Semoga nanti bisa balik ke utama lagi. Oke, di situ ada assign, siapa yang akan saya pilih masuk ke room pertama. Habis itu mulai dari Hendrik saya akan masukkan ke room kedua. Jadi ini saya contohkan ada 2 room, satunya 8 orang, satunya 9 orang gitu ya. Kemudian optionnya bahwa semua partisipan bisa kembali ke room utama kapan saja. Oke, bisa kita atur juga bahwa breakout room itu akan ditutup selama sekian menit otomatis. Nah, bisa juga ya. Atau nanti juga ada countdown-nya waktu kapan
timernya bisa 1 menit terakhir akan muncul counternya. Oke, ini saya buat breakout room-nya ini akan close dalam waktu 1 menit saja. Kemudian saya buka room-nya. Oke, sekarang Bapak Ibu bisa lihat bisa join di situ. Di room yang sudah saya buat ada 2 room 1, room 2 ya. Nah, maka di situ akan ada perpindahan. Itu kalau yang saya laksanakan sekarang ini yang manual. Nah, bisa juga dibuat otomatis. Jadi yang sudah bergabung room 1 sudah ada Ibu Pusma, Ibu Dwi. Di dalam room 2 sudah ada. Nah, dan waktu yang saya berikan ini adalah 1 menit, sehingga nanti mereka bisa balik kapan saja atau dipaksa balik ke sesi utama. Oke, sekarang sudah bergabung kembali ya. 17 orang tadi untuk bergabung kembali ke sesi utama ya. Nah, otomatis ketika tadi terpecah menjadi beberapa room, itu ada kemungkinan suara saya tidak didengar lagi di room tersebut. Ya, benar ya tadi ya? Ada yang bisa ngasih komentar? Benar ya? Ya. Jadi betul. Jadi ketika saya sebagai host itu di meeting utama dan saya bagi kemudian room-room itu menjadi 2 atau 3 room, maka bisa saja saya itu sudah tidak bisa didengar lagi karena roomnya sudah berbeda. Termasuk rekaman itu recordingnya itu sudah tidak bisa terekam yang ada di room-room itu. Maka bagusnya kalau ada model room seperti itu, masing-masing co-host itu diutus ke masing-masing room oleh host, sehingga di sana co-host itulah yang melakukan pengawasan maupun moderator ataupun recording kalau mau di-recording gitu. Misalnya kalau seminar nasional itu kan ada namanya call for paper misalnya ya. Masing-masing dibagi dalam kelas-kelas kecil untuk pemakalah, untuk presentasi. Nah, itu biasanya breakout room itu atau pelatihan agar lebih spesifik, itu breakout room. Dan host yang akan mengatur berapa lama breakout room-nya atau tidak tentu. Oke, ada pertanyaan yang belum saya balas. Untuk kembali agak lama ya, maksudnya kembali itu dari breakout room ya mungkin ya. Oke, saya tidak tahu apakah ada yang sudah balik atau belum balik. Saya rasa sudah balik semua ya. Oke. Jadi itu contoh bagaimana kita mengaktifkan atau menggunakan breakout room, dan itu digunakan untuk mengatur kelas-kelas kecil secara virtual, secara online untuk membahas suatu topik yang spesifik. Oke, ada pertanyaan lagi yang untuk kita diskusikan? Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, baik itu dari Riau, Makassar, Kalimantan, Yogyakarta, kemudian Sumbawa Barat, NTB, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga sharing ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.
eh, ketika nanti Bapak Ibu di tempat kerja atau di kantor lembaga ingin mengadakan meeting dan kesulitan dalam hal membeli akunnya, nah, kita bisa kerjasama agar bisa menggunakan Sanja Innovation untuk menggunakan akun berlisensi baik untuk kapasitas 100 maupun 500. Sebenarnya bisa juga ditingkatkan sampai 1000, tapi yang kami miliki saat ini baru sampai 500. Oke, selebihnya dari fitur yang sudah kita bahas baik host co-host ini memang perlu simulasi lebih lagi ya. Mungkin di kesempatan malam ini belum bisa sepenuhnya karena keterbatasan waktu. Jadi kita lebih ke arah sharing dan dialog saja dulu. Nah, nanti kita akan atur jadwal. Mungkin di awal-awal Agustus kita akan coba satu sesi malam untuk kita lebih mengeksplor kembali bagaimana menjadi host dan co-host, dan kita simulasikan agar benar-benar bisa memoderatori atau mengoperasionalkan akun Zoom berlisensi. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian pada acara malam ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, bagi Bapak Ibu sekalian yang akan mengadakan acara-acara online di tempat kerja masing-masing. Semoga bisa disupport oleh pimpinan tempat bekerja, ataupun kita juga bisa kerjasama dalam hal mengadakan meeting-meeting tersebut. Dan kami siap untuk kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi, saya mohon maaf tidak bisa menyajikan materi presentasi karena keterbatasan waktu. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan siapkan materinya, kemudian kita akan simulasikan bagaimana menjadi host dan co-host secara bergantian. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam sharing dan dialog online pada malam hari ini. Jika ada keterbatasan dan hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dengan usulan tadi kita akan mengadakan pertemuan lanjutan untuk lebih bisa mengeksplor akun Zoom berlisensi ini. Insya Allah akan kita agendakan lagi di masa mendatang. Dan selamat beraktivitas dan mengadakan acara di tempat masing-masing. Saya akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera.